Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan kali ini masih di bagian tentang bab 3 yaitu persamaan linier di kelas 7. Kali ini mengenai topik 2 mengenai penerapan persamaan linier. Materinya adalah menggunakan persamaan linier dan tujuan pembelajarannya adalah memahami situasi dengan menggunakan persamaan linier. Kemudian di sini ada question, ada pertanyaan. Diketahui harga 2 pulpen dan 3 buku catatan adalah Rp7.100. Harga setiap pulpen adalah Rp1.300. Berapa harga satu buku catatan? Kemudian kita peroleh nih di sini yang di kotak-kotak. Katakanlah 2 pulpen dan 3 buku catatan. Ada 2 pulpen, ada 3 buku catatan. Semua yang harus dibayar adalah Rp7.100. Kemudian yang diketahui lainnya adalah harga satu pulpennya Rp1.300. Yang ditanya satu buku catatan. Satu langkahnya, cari hubungan antara besaran-besaran dalam soal menyatakan dan nyatakan menggunakan diagram, gambar, atau tabel serta persamaan dengan kata-kata. Ini dengan kata-kata ya. Kemudian berdasarkan gambar di atas kita peroleh harga 2 pulpen ditambah 3 buku catatan sama dengan Rp7.100. Ini dengan kata-kata. Kemudian perlu diperjelas kembali yang tadi dengan kata-kata ini kita ketahui pula Rp1.300 untuk satu pulpen dan 2 pulpen seharga Rp2.600. Oke. Besaran yang tidak diketahui adalah harga satu buku catatan. Sebentar ya. Ini kita. Jika satu buku catatan kan besarannya tadi tidak diketahui harganya berapa. Dituliskannya adalah X rupiah. Maka kita peroleh 2 kali 1.300 yang merupakan harga pulpen ditambah 3X. 3X di sini adalah 3 buku catatan dengan totalnya adalah 7.100. Nah, gimana sih kalau dihitung? Oke, begini ya. Katakanlah nih harga 2 pulpen. Katakanlah 2 pulpen ditambah 3 buku, katanya 3 bukunya X ya. Sama dengan 7.100. Muat. Kemudian diketahui pula satu pulpennya harganya adalah 1.300. Berarti 2 kali 1.300 ditambah 3X sama dengan 7.100 ya. 2 kali 1.300 kan 2.600 ditambah 3X sama dengan 7.100. Nah, kalau sudah berbentuk seperti ini, kita pisahkan yang ada koefisien 3 dengan variabel X kita taruh di sebelah kiri, yang harga semua kita taruh di sebelah kanan. 7.100 dikurangi 26. 3X sama dengan 7.100 dikurangi 26 itu 4.500 ya. Jadi diperoleh X 4.500 dibagi 3. 4.500 bagi 3 itu kan hasilnya adalah Rp1.500. Jadi diperoleh harga satu buah buku catatan itu Rp1.500. Langsung ada soal nih. Diketahui, nomor 1, diketahui harga total 4 potong kue yang harga sepotongnya Rp2.400
Dan beberapa puding yang harga satuannya Rp9.000 adalah Rp15.000. Untuk menentukan berapa banyak puding yang dibeli, kita gunakan cara sebelumnya. Oke. Gimana? Sudah ada gambaran? Kita buat dengan kalimat matematikanya ya. Katakanlah 4 kue, harga sepotongnya 2.400. 4 kali 2.400 ditambah beberapa puding, katanya beberapa puding ditambah beberapa puding. Ini katakanlah jumlah pudingnya dan harga satuan pudingnya adalah 900 sama dengan Rp15.000. Kita operasikan 4 kali 24 kali 4 ini 16 96 9.600 ya, ditambah 900x sama dengan 15.000. Oke, kita taruh di sini aja deh. Berarti kita tuliskan 900x di sebelah kiri, yang di sebelah kanannya ada 15.000. Ada yang pindah ruas, dikurangi 9.600. Kita kurangi dulu. 15.000 dikurangi 9.600 berapa? Kalau uangnya 10.000 aja kan kembaliannya 400 ya. Berarti 54. 5.400, mohon maaf. 5.400 X sama dengan 5.400 dibagi 900. Nah, 54 aja dibagi 9 berapa? 54 bagi 9 hasilnya adalah 6. Maka kita balik lagi ke soal. Maka di sini puding yang dibeli adalah sebanyak 6 buah puding. Seperti itu ya. Untuk contoh 2, di sini katanya ada sebuah kandang kelinci dibuat dari pagar persegi. Panjang seperti pada gambar di samping. Oke, berarti bentuknya persegi panjang. Persegi panjang. Dengan menggunakan pagar kawat sepanjang 24 meter, berapa panjang pagar samping agar panjang pagar depan lebih panjang 4 meter dibandingkan pagar samping. Caranya, kita dapat menyatakan hubungan antara panjang keseluruhan dengan panjang 3 sisi pagar dengan diagram di bawah ini. Oke, ini katanya pakai diagram. Ada pagar samping, ada pagar samping, ada pagar depan. Pagar samping, pagar depan, pagar samping, kemudian pagar total. Panjang total ya. Katanya di sini agar agar panjang pagar depan lebih panjang 3 meter dibandingkan yang samping. Yang depannya itu plus 3. Katakanlah ya. Dibandingkan yang sampingnya. Sedangkan yang sampingnya kalau ininya plus 3, kalau kita pakai variabel, kita misalkan pakai X, ininya X, kanan kirinya, dan yang bagian depannya adalah X plus
3. Dengan jumlahnya adalah 24 meter. Nah, kayak gini nih. X tambah X itu kan kanan kiri. Jadi 2X ditambah X plus 3. Karena yang depannya itu harus lebih panjang 3 meter katanya. Kemudian kita buka kurungnya ini. Jadi 2X ditambah X ditambah 3 sama dengan 24. Kemudian 2X tambah X kan 3X ya, sama dengan 24 dikurangi 3. Baru nih di sini 3X sama dengan 21. Maka X sama dengan 21 per 3. Hasilnya adalah 7 meter. Soal 2. 2 orang kakak beradik membagi 150 meter pita untuk mereka berdua. Pita untuk kakak lebih panjang daripada adik. Oke, selisih panjangnya adalah 30 cm. Berapakah panjang pita adik? Oke, katanya dibagi 2. Nih, sedangkan yang punya kakaknya, katakanlah X, yang X lebih panjang 30 cm. Nah, ini punya kakak. Sedangkan punya adiknya hanya X. Dengan panjangnya adalah 150 meter. Ini mungkin salah ya. 150 cm kali ya. Kalau 150 meter itu panjang sekali. Ini anggaplah 150 cm ya. Sama dengan 150. Kalau kurungnya kita buka, jadi X ditambah X itu kan 2X. 2X plus 30 sama dengan 150. X 2X sama dengan 150 dikurangi 30. X sama dengan 120. Jadi X 2X 120, X sama dengan 120 dibagi 2. Hasilnya 60. Maka punya si adik ini, berapakah panjang pita adik? Panjang pita adik adalah 60 cm dan punya kakaknya itu 90 cm. Meskipun punya kakaknya tidak ditanya ya. Contoh 2. Kelas 7 pergi untuk memanen buah kacang kastanye. Hasil panen dibagi pada siswa. Ketika setiap siswa mengambil 9 butir, kelas 7 kekurangan 3 butir. Jika setiap orang mengambil 8 butir, maka tersisa 4 butir. Hitunglah banyak siswa dan banyaknya kastanye yang dipanen. Ini caranya. Terdapat 2 cara menyelesaikan banyaknya kastanye yang dikumpulkan. Jika setiap orang mengambil 9 butir, kelas 7 kurang 7 butir. Jadi banyaknya kastanye adalah 9 dikali 9 kacang ya, dikali banyaknya siswa dikurangi 3. Oke. Jika setiap siswa mengambil 8 butir, maka tersisa 4 butir. Jadi banyaknya kastanye adalah 8 dikali banyaknya siswa plus 4. Kita dapat membuat persamaan dari soal di atas. Perhatikan ini 9X sama dengan 9X dikurangi 3 sama dengan 8X ditambah 4. Ini taruh suku-suku sejenisnya, 9X dikurangi 8X, 4-nya tetap dan 3-nya pindah ruas jadi positif 3. Maka diperoleh X sama dengan 7. Banyaknya kastanye adalah
Oke. Ini kan tadi banyaknya siswa sudah diketahui nih. 7 anak. Ternyata banyaknya kastanya yang diambil kan 9. Dikali 7 siswa dikurangi 3. Dari mana dikurang 3? Dari soal yang ini, yang kondisi A. Sama dengan diperoleh 9 kali 7 itu kan 63 ya. 63 dikurangi 3 hasilnya adalah 60. Penyelesaian dari soal yang diberikan banyaknya siswa di kelas adalah 7 dan banyaknya kastanyanya adalah 60. Ada soal lagi. Kita lihat soal 3. Pada contoh 2, periksalah apakah banyaknya kacang kastanyenya adalah 60. Caranya adalah mensubstitusikan X sama dengan 7 ke dalam 8X ditambah 4. Oke, 8X tambah 4 berarti kan X-nya diganti jadi 7 ya. 8 kali 7 ditambah 4. 8 kali 7 hasilnya 56. Dan ditambah 4 hasilnya adalah 60. Sudah terbukti. Nomor 4. Ketika saya mencoba membeli 7 nasi bungkus, saya kurang 800 rupiah. Oke. Kita tulis di sini. Saya beli 7 nasi bungkus, 7X katakanlah. Saya kurang 800 perak. Oke, dan yang keduanya, jika saya hanya membeli 6 bungkus, belinya 6, saya masih mempunyai sisa 1.300 rupiah. 6 bungkus 1.300, 6 bungkus masih sisa 1.300 rupiah. Pertanyaannya, tentukan harga sebungkus nasi, berapa uang yang saya miliki mula-mula. Oh, berarti ada dua soal ya. Kita tulis dulu suku-suku sejenis yang mengandung variabel X di sebelah kiri. 7X dikurangi 6X sama dengan 1.300 ditambah 800. 7X dikurangi 6X hasilnya adalah X. 1.300 ditambah 800 hasilnya adalah 2.100. Ini adalah dari 1 bungkus nasi. Kemudian pertanyaan yang kedua, berapakah uang yang dimiliki? Kita caranya adalah mensubstitusikan nilai X sama dengan 2.100 ini ke salah satu persamaan ini. Pilih aja maunya yang mana. Misalkan yang kedua ya. 6X ditambah 1.300. Terus kita cari nih X-nya. Berarti kita cari totalnya ya maksudnya. X-nya sudah diketahui 2.100 ditambah 1.300. Ini 12.600 ditambah 1.300 berapa? 12.6 ditambah 1.300. 009. Oke. Hasilnya adalah 13.900 rupiah uang yang dimiliki. Selanjutnya nomor yang lain. Masih ada nih. Pada contoh 2. Contoh 2 kita harus menemukan 2 besaran. Jika banyaknya kacang adalah X, buatlah persamaannya. Oke. Contoh 2, yang anak-anak dan kacang kastanya itu ya. Katanya di sini jika banyaknya kacang adalah X. Banyaknya kacang adalah X. Berarti kita baca lagi soalnya.
kelas 7 pergi manen kacang. Hasil panen dibagi-bagi sama siswa. Ketika setiap siswa ngambil 9, itu katanya kurang 3. Kalau ngambilnya 8, ada sisa 4. Hitunglah banyaknya siswa dan banyaknya kastanya. Nah, sebelumnya itu sudah diketahui tuh, waktu yang ngitung di bagian contoh. Anak-anaknya, anak kelas 7-nya itu totalnya adalah 7 anak. Dan kacangnya ada 60. Nah, yang mau dijadikan persamaan itu kalau katanya kacangnya itu X, sekarangnya X sama dengan 60. Maka gini persamaan barunya. Kalau dibaginya 9, katanya kacangnya kurang 3. Berarti kebalik nih jadinya. X ditambah 3. Yang ininya kalau dibaginya 8, maka X min 4. Kita cek aja nih. Misalkan kacangnya kan 60 nih. 60. Nah, berarti di sini 60 ditambah 3 per 90. Ininya 60 per 4 per 8. Bener nggak hasilnya nantinya? 60 tambah 3 kan 63 per banyak amat ini. 90, bukan 90 ya. 9. Terus ininya 60 kurang 4 kan 56 per 8. Coba 63 bagi 9 kan 7. 56 bagi 8 juga 7. Berarti benar ya persamaan yang ini karena kita sudah dicek. Persamaan barunya seperti itu. Apa sih soalnya? Cek lagi deh. Jika banyaknya kacang adalah X, buatnya persamaannya. Oke, mintanya persamaannya aja. Sudah ya. Semoga cukup jelas. Soal contoh 3. Seorang adik perempuan berjalan dari rumah ke stasiun yang jaraknya 1 kilo. Setelah 9 menit pergi, kakaknya menyadari bahwa adiknya ketinggalan sesuatu dan bermaksud menyusulnya dengan naik sepeda. Jika adiknya berjalan dengan kecepatan 60 meter per menit dan kakaknya naik sepeda dengan kecepatan 240 meter per menit, berapa lama kakak akan menyusul dan bertemu adiknya? Oke. Hubungkan antara besaran-besaran yang disajikan dalam diagram di bawah ini. Adik. Ada adik pergi dari rumah mau ke stasiun. Di sini jaraknya adalah 1 kilo ya. Kecepatannya 60 meter per menit. Kakaknya naik sepeda mau nyamperin adiknya. Kecepatannya adalah 240 meter per menit. Oke. Berdasarkan diagram di atas, ketika kakak menyusul dan bertemu adiknya, maka berlaku persamaan jarak yang ditempuh adik sama dengan jarak yang ditempuh kakak. Ya, benar, jaraknya sama ya. Karena jarak tetap sama. Jika kakak menyusul dan bertemu adik di X menit setelah dia meninggalkan rumah, maka kita dapat menyatakan hubungan antara jarak kecepatan waktu tempuh pada tabel di bawah ini. Ini adik, ini kakak. Adiknya kecepatannya 60, kakaknya 240. Waktu tempuhnya katakanlah yang lebih cepat tentu aja kakak ya, katakanlah X. Dan adiknya adalah X plus 9. Dari mana X plus 9? Nah ini. Setelah 9 menit pergi, kan adiknya yang lebih duluan ya, lebih duluan pergi. Jaraknya 60 dikali X plus 9
Untuk yang adik dan kakaknya adalah 240 dikali X, karena rumus dari jarak adalah kecepatan dikali waktu. Jika kakak menyusul dan bertemu adik di X menit setelah meninggalkan rumah, maka nih persamaannya 60 kali X tambah 9 sama dengan 240X. Kita buka kurungnya ya, 60 kali X 60X, 60 kali 9 itu 540, dan ini 240X-nya tetap. Ininya kita kumpulkan berdasarkan suku-suku sejenisnya, diperoleh X-nya itu sama dengan 3. Jika disubstitusikan X sama dengan 3 ke dalam persamaan, oke, kita pilih salah satu persamaannya ya, misalkan 240X. Apa 240X ini adalah jarak. Jadi 240 dikali 3, maka hasilnya adalah berapa? 24 kali 3. 720 nih dalam persamaan, dan keduanya menjadi 720 meter kurang dari 1 kilo, yang artinya adalah ketika adik ketinggalan barang dan barang ini segera diambil oleh kakak untuk diserahkan kepada adik, karena jaraknya 1 kilometer dan waktu tempuhnya itu 700 meter yang kurang dari 1 kilometer, maka kakak ini berhasil memberikan barang yang ditinggalkan adik, gitu ya. Nomor 5. Berdasarkan contoh 3 pada halaman sebelumnya, dapatkah penyelesaian persamaan dipakai juga ketika jarak dari rumah ke stasiun adalah 600 meter. Oh, katanya jaraknya lebih pendek nih. Nah, soal yang tadi itu jaraknya kan 1 kilometer. 1 kilometer itu artinya 1000 meter. Nah, sedangkan yang ini jaraknya dari rumahnya 600 meter. Sedangkan kakak sendiri aja kita cek ulang, dia mampu ketemu adik itu di jarak 720 meter. Maka apabila jarak dari rumah ke stasiunnya menjadi 600 meter, artinya tidak bisa menjadi jawaban dari penyelesaian di atas. Begitu ya. Gak bisa nih. Bisa kepake. Kalau jaraknya sependek ini, maka adik udah naik kereta duluan ya. Ya, sudah naik kereta dulu. Ketika ada catatan nih, ketika menggunakan persamaan untuk menyelesaikan soal pada suatu situasi, kadang penyelesaian persamaan tidak dapat menyelesaikan masalah sebenarnya. Oleh karena itu, kita perlu memeriksa apakah penyelesaian yang diperoleh ini benar-benar menjawab soal. Gitu. Nomor 6, soal. Sebuah truk meninggalkan titik A di jalan tol. 1 jam kemudian, sebuah mobil penumpang berangkat dari titik A. Jika kecepatan truk adalah 60 km per jam dan kecepatan mobil penumpang melaju dengan kecepatan 100 km per jam, berapakah lama mobil penumpang dapat menyusul truk? Berapa lama? Oke. Di sini ada langkah-langkah penyelesaian. Tentukan hubungan antara besaran-besaran dalam soal, nyatakan menggunakan diagram, tabel, dan persamaan dalam kata-kata. Tentukan manakah besaran yang diketahui, yang tidak diketahui, dan yang ditetapkan menggunakan huruf. Selesaikan persamaan, kemudian periksa apakah penyelesaian persamaan menyelesaikan soal sebenarnya. Balik lagi ke soal yang nomor 6. Di sini ada mobil truk berangkat dari tempat yang sama ya. Kita bikin persamaannya dulu. Mobil truknya kan
kecepatannya 60. Kemudian X plus 1. Kemudian mobil penumpangnya itu kecepatannya 100 km per jam. Siapakah X di sini? X di sini adalah waktu untuk menyusul si mobil truk tadi. Kita lihat lagi soalnya ya. 1 jam kemudian sebuah mobil penumpang berangkat dari titik A. Oke. Berarti kan benar ya, ini kecepatan truknya. Ini kenapa X plus 1, karena 1 jam tadi, ini menggambarkan 1 jam, dan ini adalah kecepatan mobil penumpangnya. Kita cari nilai X-nya. 60X ditambah 60 sama dengan 100X. Maka 60X dikurangi 100X sama dengan 60. Ininya hasilnya negatif 40X per 60. Maka jawabannya X sama dengan 60 per 40. Kalau disederhanakan ini jadi 1,5 ya, dibuat desimal. 1,5 apa ini? Adalah merupakan waktu susul dari si mobil penumpang tadi menyusul truknya. Menyusul kemudian sepanjang 1,5 jam berikutnya. Seperti itu. Demikian penjelasan buku Matematika Kurikulum Merdeka di video yang kali ini dari halaman 108 sampai halaman 112. Terima kasih sudah menonton. Bagian berikutnya akan dijelaskan di video yang lain.